Amin. Terima kasih. Sebelum kita lanjut ke kegiatan berikutnya, saya absen dulu, Git. Isya? Izin sakit ya? Kaisani? Kurnia? Naila? Nurul? Saya akan berikan layanan bimbingan klasikal terkait dengan mencegah bullying. Temanya mencegah bullying, dan untuk itu perlu saya sampaikan tujuannya. Nah, tujuannya yang pertama adalah agar kalian mampu menyebutkan bentuk perilaku bullying, terus mengemukakan contoh masalah bullying, menganalisis faktor penyebab bullying, memerinci dampak bullying, menolak bullying, serta merancang langkah-langkah untuk mencegah bullying. Nah, itu tujuan yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Perlu saya sampaikan langkah-langkah agar kalian bisa melaksanakan kegiatan ini dengan lancar. Nah, yang pertama perlu saya sampaikan, nanti kita akan melihat tampilan gambar di PPT depan. Nah, gambar terkait dengan bentuk bullying. Setelah itu kita akan lanjut curah pendapat. Nah, dilanjut, nanti kalian membentuk kelompok, dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok bullying verbal, bullying fisik, bullying nonverbal, dan cyberbullying. Paham ya? Kalau begitu kita mulai. Pada yang pertama akan kita tampilkan PPT terkait dengan bentuk-bentuk masalah bullying. Depan ada gambar apa itu terkait dengan apa? Bullying fisik ya. Ada 3 gambar yang saya buat contoh. Nah, kira-kira itu sedang melakukan apa? Ya? Menarik apa, Mbak? Menarik rambut, menarik baju. Yang bawah itu apa, Mbak? Menendang. Ini apa? Bullying verbal. Nah, kira-kira apa yang menggambarkan penjelasannya? Penjelasan dari gambar tersebut. Ya? Mengejek. Terus apa lagi? Kata-kata kasar. Menyindir. Ini ya. Ada apa lagi tuh? Bullying. Penjelasannya apa ya kalau bisa sampaikan dari bentuk gambar yang ada di depan? Mengucilkan. Ada lagi? Iri. Ada lagi? Ya. Membicarakan dari belakang. Hah? Membicarakan dari belakang. Ya, itu gitu. Nah, ini yang keempat, apa itu? Cyberbullying. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian sampaikan terkait dengan gambar di depan ini? Membuli dengan komentar yang kurang bagus di media sosial ya. Masalah bullying yang pernah kalian alami, kalian lihat atau kalian lakukan. Nah, ada yang bisa menyampaikan? Mungkin angkat tangan dulu. Ya, Pak. Iya, monggo disampaikan. Saya pernah ketika SMP. Pernah dibully ketika SMP, betulnya? Ada beberapa teman yang menjauhi saya dan tidak mau berteman dengan saya. Oh, ada beberapa teman yang menjauhi, tidak mau berteman dengan Mbak Kurnia ya. Oke. Ada lagi? Saya, Pak. Ya? Saya pernah melihat bullying di sekolah. Pernah melihat bullying di sekolah? Ya, contohnya? Ada siswa laki-laki yang mengotori wajah temannya menggunakan oli kotor dan menertawain. Mengotori wajah ya dengan oli. Saya pernah mengejek TV, Pak. Mengejek teman. Anda. Oke. Contohnya apa? Mengejek. Dengan nama bapaknya. Kita lanjut terkait dengan pembentukan kelompok. Nah, pembentukan kelompok. Kan ada 4 bentuk bullying ya. Nah, perlu ada 4 kelompok yang dibentuk. Monggo. Kalian membentuk 4 kelompok, minimal 5 sampai 6 anak satu kelompoknya. Nah, yang kelompok 1 bullying fisik, kelompok 2 bullying verbal, kelompok 3 bullying nonverbal, kelompok 4 cyberbullying. Monggo bisa dibentuk kelompoknya. Sudah masuk kelompok semua? Yang kelompok 1 siapa? Angkat tangan. Saya berikan KKPD-nya ya. Gambar kerja kalian. Kelompok 2. Saya sampaikan langkah-langkah cara pengisian KKPD dan berdiskusi sebelum kalian berdiskusi. Nah,
Kalian sudah pegang LKPD masing-masing ya setiap kelompok? Sebelum kalian mengerjakan LKPD, saya tampilkan video dulu supaya kalian lebih semangat lagi mengerjakan LKPD dan diskusi kelompok. Ini yang bisa menatap ke depan semua. Waktu kamu nonton film kartun Doraemon, kamu mungkin sering lihat perilaku Giant dan Suneo kepada Nobita. Mereka kerap kali mengejek, memukul, bahkan mengambil barang milik Nobita. Monggo, saya berikan waktu. Kalian bisa mulai sekarang diskusi dan mengerjakan LKPD-nya. Nomor 1 selesai? Nomor 2, 3, 4. Jika semua sudah selesai, tiba saatnya kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Yang kelompok lain mendengarkan ya? Perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok 1 presentasikan hasil diskusi kelompok. Ya, mungkin ada yang menanggapi atau memberikan masukan kepada kelompok 1, kelompok bullying fisik. Menurut kelompok kami, bullying fisik sangat besar pengaruhnya untuk tidak dilakukan di sekolah. Apalagi korban akan ketakutan untuk melihat pelaku dan tidak mau masuk sekolah lagi. Cara mengatasinya adalah melaporkan kepada Bapak Ibu guru supaya menindaklanjuti agar pelaku tidak melakukannya. Ada lagi tadi yang nomor 2. Ya, disampaikan. Faktor penyebab bullying bisa dikarenakan dengan korban hingga mereka membalasnya dengan membuli. Ya. Ada lagi? langkah mencegah bullying. Jangan merasa atau menunjukkan sikap takut atau sedih kepada korban. Nantinya jika kita takut atau sedih, pelaku akan merasa puas dan senang sedia akan membuli lagi. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 jenis bullying: fisik, verbal, non-verbal, dan cyberbullying. Bullying verbal, bentuk perilakunya dilakukan dengan kata-kata tidak pantas seperti menghina, mencela, atau mengancam. 3 faktor penyebab bullying: pola asuh orang tua, menjadi korban kekerasan atau bully di masa lalu, dan faktor media massa. 3 dampak bullying: korban mengalami gangguan mental psikologis seperti depresi, cemas, merasa sedih dan kesepian, bahkan ingin Yang lain mendengarkan ya? sendiri, dan menjadi tidak percaya diri untuk bergaul dengan teman. Ada yang mau ditambahkan? Kelompok kami menambahkan terkait bentuk bullying verbal, yaitu berbicara dengan nada tinggi dan kasar. Ya, selanjutnya. Menurut kelompok kami, bullying verbal ini sering kita jumpai di sekolah kami, yaitu contohnya memanggil nama teman tidak
sesuai dengan namanya atau malah memanggil dengan nama orang tuanya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok bullying non-verbal ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Bentuk perilaku bullying non-verbal adalah melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, ekspresi muka merendahkan, mengejek atau mengancam, dan mengucilkan. 3 faktor penyebab bullying: pernah menjadi korban kekerasan di masa lalu, pergaulan teman sebaya mencari perhatian orang lain, dan faktor media massa. 3 dampak bullying bagi korban: depresi, sulit tidurnya, merasa sedih dan kesepian, memiliki keinginan untuk bunuh diri, prestasi akademik menurun. Langkah yang akan kami lakukan untuk mencegah bullying non-verbal adalah tidak menyendiri, menjalin pertemanan dengan banyak orang, jangan menunjukkan sikap takut atau sedih, melapor perilaku bullying kepada pihak yang berwenang. Jika ada masukan atau tanggapan, saya persilahkan. 1, 2, 3, ya. Yang keras ya Mbak ya, disampaikan dari belakang dulu. Dari kelompok kami, mungkin bullying non verbal yang ditemui di sekolah adalah mengecilkan teman. Mungkin adanya faktor rasa iri atau tidak suka pada sikap korban. Yang selanjutnya. Izin menambahkan, mungkin agar lebih meningkatkan rasa percaya diri dan cuek saja dengan perilaku pelaku. Percaya diri ya. Oke, selanjutnya yang ketiga. Kelompok kami menambahkan, sekarang korban bullying akan tidak nyaman di kelas hingga memilih maupun satu tidak berangkat sekolah. Terima kasih atas masukan dan tanggapannya. Saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bentuk perilaku cyberbullying: menyebarkan kebohongan atau fitnah, mengirimkan pesan atau komentar dengan teman, posting foto dengan tujuan memalukan. 3 faktor penyebab cyberbullying: faktor media sosial, korban kekerasan orang tua, dan perhatian orang di sekitar. 3 dampak cyberbullying bagi korban: rendah diri, cemas, sulit tidurnya, merasakan sedih dan kesepian, kurang percaya diri. Langkah apa yang akan kami lakukan untuk mencegah cyberbullying? Menjalin pertemanan dengan banyak orang, membentuk satgas anti bullying, melaporkan tindakan bullying ke guru BK, menjauhi pelaku, menasihati pelaku agar tidak melakukan bullying. Apakah ada yang mau memberikan tanggapan? Kelompok kami izin memberikan masukan. Jadi dampak dari bullying, terutama cyberbullying, kan jejak digital dari segala bentuk postingan sudah dihapus dan mudah tersebar. Nah, tersebut dapat menimbulkan rasa malu terhadap si korban dan sulit dilupakan. Ada lagi tadi. Oh ya, sebelah. Terkait dengan bentuk cyberbullying, kami menambahkan mengirim atau berkomentar dengan kata-kata yang tidak sopan. Kata yang tidak sopan ya. Yang dari yang nomor 3. Ya, apabila terjadi cyberbullying itu mengganggu kenyamanan dan mencemarkan nama baik korban, sebaiknya lapor kepada polisi karena sudah ada undang-undang
lapor kepada pihak yang berwenang atau pihak kepolisian. Terima kasih sudah teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Maka sudah kelompok 1, 2, 3, dan 4 menyampaikan hasil presentasinya. Begitu juga kalian dari kelompok lain menyampaikan tanggapan-tanggapan dan masukannya kepada teman kalian yang presentasi di depan atau kelompok lain yang presentasi di depan. Tadi kita membahas ada 4 apa? 4 bullying ya. Yang pertama apa tadi? Bullying fisik. Yang kedua? Ketiga? Keempat? Nah, perlu saya berikan tambahan terkait dengan bullying fisik. Betul yang disampaikan teman kalian, bullying fisik. Tadi kita cermati PPT di depan, bullying fisik adalah garis besarnya adalah apa? Ada kontak fisik antara satu dan lainnya, antara pelaku dan korban. Ada kontak fisik. Berbeda dengan bullying verbal. Kalau bullying verbal itu tidak dengan fisik, tapi hanya dengan apa? Ucapan atau kata-kata yang disampaikan secara langsung tatap muka dengan verbal. Yang ketiga ada non verbal. Nah, kalau non verbal itu beda dengan verbal. Non verbal adalah bullying yang disampaikan tidak dengan kata-kata, tapi dengan gerakan. Nah, yang terakhir apa tadi? Cyberbullying. Cyberbullying. Apa tadi cyberbullying? Bullying yang menggunakan media sosial. Nah, tadi media sosial gitu. Jadi tadi disampaikan di PPT ada gambar apa tuh? Ada orang menangis di depan laptop gara-gara apa itu? Gara-gara apa? Komentar yang tidak enak di hati atau menyinggung perasaan. Kalian merevisi hasil kerja kalian. Nah, berarti kan sudah ada masukan dari teman kalian dan tugas kalian sekarang kelompok masing-masing itu melengkapi jawaban kalian, dilengkapi hasil dari tanggapan teman kalian tadi, dilengkapi supaya lebih bagus, supaya lebih maksimal, jawabannya lebih lengkap. Bahasanya bahwa kita perlu mencegah yang namanya bullying atau menolak yang namanya bullying. Nanti salah satu permainan kita akan bersama-sama menjawab kuis, namanya kuis yes or no. Nah, sebelum kita mulai, tolong kan kelompok sudah selesai, tolong kursinya dirapikan kembali, hadap ke depan semua supaya lebih enak, supaya kita lebih fokus. Jawab, kalian jawab bersama-sama. Nanti saya membacakan pertanyaannya, kalian menjawab ya dengan bareng-bareng. Ya. Yang pertama lagi, kuis yes or no yang pertama. Nah, ada kalimat pertanyaan, kalau diajak mengkampanyekan kegiatan anti bullying, maka saya akan ikut berpartisipasi. Jawabannya apa? Yes atau no? Yes. Yes ya. Coba, apa yang bisa menjelaskan? Alasannya apa? Jawabnya yes. Supaya apa? Tidak ada pelaku lagi. Nah, ada lagi? Karena itu perbuatan yang positif. Kedua, ada kalau melihat teman sedang membuli, saya akan menirunya. Yes or no? No. Kalau ada yang mengajak membuli, saya akan menolak. Yes or no? Yes. Yes. Kenapa kok jawabnya yes? Karena itu perbuatan yang baik ya, menolak bullying. Sama saja kalian sudah mendukung gerakan anti bullying kalau kalian berani menolak ajakan membuli. Sebelum kita lanjut, tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, anak-anak perhatikan kalian sudah merevisi hasil kerja kalian ya. Nah, kira-kira ini sudah lengkap atau belum? Sudah ya? Kalau sudah, bisa kalian kumpulkan di depan.
jelaskan ada beberapa pertanyaan. Apakah pelajaran atau bimbingan klasikal pada pertemuan hari ini menyenangkan bagi kalian? Kalian senang ya? Banyak manfaatnya ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum selanjutnya kita akan masuk kepada apa? Refleksi diri. Nah, ada pertanyaan, 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, ini ada 3 pertanyaan. Nah, menurut kamu, apakah kasus bullying masih terjadi di sekolah kita? Nah, coba jelaskan bullying apa yang kamu lihat. Masih ada nggak sekolah? Sekecil apapun itu. Contohnya apa? Contohnya? Memukul. Masa ada memukul? Apa lagi? Mengejek, melihat dengan sinis. Ada lagi? Mengucilkan. Nah, kedua lagi, menurut kalian apakah pelaku bullying itu harus dihukum agar tidak membuli teman lagi? Ya, harus. Alasannya apa? Harus dihukum. Biar kapok. Yang terakhir ini Mbak, apakah kamu setuju jika tidak ada kasus bullying di sekolah? Setuju. Mau apa setuju? Jelaskan. Kenapa? Biar aman. Biar aman ya. Biar aman, biar nyaman. Sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, Bapak minta tolong untuk kalian agar mengisikan lembar evaluasi ya, untuk tidak lanjut ke depan agar kegiatan bimbingan kita ke depan lebih maksimal lagi. 1 anak 1 lembar, nanti tolong dikerjakan. Nah, ini sambil saya jelaskan ya. Jadi kalian bisa mulai dari sekarang mengisi lembar evaluasi diri, evaluasi hasil. Jangan lupa diberi nama ya, supaya nanti ada namanya tertera di atas itu, ada namanya diisi. Baik anak-anak, sudah selesai mengisinya? Sudah ya? Kalau sudah selesai, tolong dikumpulkan ke depan. Lembar evaluasi sudah dikumpulkan semua? Sudah ya? Sudah lengkap? Bisa terima. Jadi kita di penghujung kegiatan. Tepuk tangan untuk kita semua. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat untuk kalian semua ke depannya dan kita bersama-sama tolak bullying. Setuju?